kita untuk memilih siapa nanti yang akan menjadi ketua OSIS. Begitu ya teman-teman ya. Siap semuanya calon ketua OSIS untuk mempresentasikan setiap visi misi dan program-programnya, siap? Ya, Ibu rasa mereka sudah siap ya. Tuh, yang pertama kita akan mendengarkan sedikit sambutan Yang atau bantuin pembukaan exit ya. dari Bu Tina selaku Kepala Sekolah SMP Santoleo 3. Silakan Bu Tina. Terima kasih Bu Lina. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, anak-anak, dan khususnya untuk calon ketua OSIS. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Calon ketua OSIS deg-degan enggak? Jadi Ibu pesen nih untuk calon ketua OSIS. Dan OSIS nanti yang akan menjabat di tahun 2022 sampai 2023, pesannya Ibu adalah kalian tetap berorganisasi, tetapi kalian juga tetap harus mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jadi tujuan utama sekolah itu untuk sekolah. Jangan lupa tugas kalian sebagai pelajar itu tetap diutamakan. Tetapi sebagai pengurus OSIS, khususnya nanti untuk ketua OSISnya, itu juga harus bisa membagi waktunya. Kapan saya harus berorganisasi, kapan saya harus mengerjakan tugas. Jadi tidak boleh ada alasan, misalnya saya sibuk di OSIS, Mama, makanya nilai saya jelek. Ya jangan, nggak boleh, nanti orang tua akan protes, orang tua akan marah. Dan nanti nggak ada lagi alasan, saya banyak tugas Bu, makanya OSISnya nggak kepegang. Nah itu minta tolong nanti calon ketua OSIS bisa mengorganisir anggotanya dengan baik. Sehingga program OSIS bisa berjalan, demikian juga program sekolah. Program OSIS nanti antara lain kita mengadakan penghijauan, kita mengadakan kebersihan, kita nanti bisa sparring, kita mengadakan lomba-lomba, nanti bagaimana kelas meeting yang menyenangkan, bagaimana lomba bulan bahasa yang menyenangkan, itu nanti kalian bisa mulai belajar. Kalau kemarin kan Bapak Ibu Guru semua yang menghandle ya, karena pandemi. Makanya nanti kita akan tetap Bapak Ibu Guru akan mendampingi kalian, tetapi kalian yang mulai mempunyai ide. Bu, ide saya seperti ini. Begitu ya, Nak? Itu untuk ketua OSIS. Jadi silahkan nanti ketua OSIS, calon ketua OSIS, programnya apa saja tolong dijabarkan sehingga nanti kita bisa memilih siapa kira-kira kandidat yang akan bisa memimpin OSIS ini sehingga roda perputaran OSIS bisa berjalan dengan baik. Itu harapannya, karena harapannya juga anak-anak OSIS itu bisa menjadi ikon sekolah kita, bisa menjadi untuk sekolah kita lebih maju lagi seperti apa, programnya bagaimana, sehingga anak-anak bisa terkenal di luaran sana, sehingga sekolah kita bisa dikenal di masyarakat luas, itu juga bagian dari program OSIS. Demikian, selamat berkampanye, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Tina untuk sambutannya serta pembukaan untuk acara pada pagi hari ini. Selanjutnya kita langsung saja kita akan mendengarkan presentasi yang pertama dari Altar. Sudah siap Altar? Ya, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Altar dong supaya semangat. Altar Ibu persilakan. Ini saya yang share PPT atau Pak Hayun ya, Bu? Saya belum jadiin co-host, Bu. Belum dijadiin co-host. Pak Hayan minta tolong Altar Romora dijadikan co-host ya.
Belum, Bu. Ya, sabar ya. Makanya kamu buka laptop aja, Bang. Buka laptopnya, si Bopeng. Ini punya altar dulu kan? Ya, buka laptopnya, ya. Buka laptop. Ayo altar, silakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Aquila Altar Adara Karyanto dari kelas 81, biasa dipanggil Altar. Ini adalah presentasi untuk kampanye kandidat ketua OSIS saya. Boleh slide selanjutnya. Tentu saja siswa-siswi SMP Santolio 3 memerlukan visi misi yang lengkap pada era ini. Visi saya adalah siswa-siswi aktif dan kreatif serta menjadi anak yang sopan, santun, disiplin, dan religius. Misi saya adalah membimbing siswa-siswi menjadi aktif dan kreatif serta menjadi anak yang sopan, santun, disiplin, dan religius. Tentu saja dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Untuk saya, program kelas saya adalah rutin melakukan piket kelas agar menjaga kebersihan. 2 minggu sekali anggota OSIS melakukan sidak atas kelengkapan berseragam dan barang-barang di luar keperluan pembelajaran agar menjunjung kedisiplinan siswa-siswi SMP Santoleo. Dan yang ketiga adalah opsional, mengurangi penggunaan plastik saat berbekal jika kita sudah mulai offline full, yaitu membawa bekal. Lalu program sekolah saya adalah nomor 1, mengadakan berbagai macam lomba yang fokus kepada bidang kesenian. Karena saat saya mengamati siswa-siswi SMP Santoleo, 3 ini sangat fokus kepada kesenian. Ada yang dance, ada yang melukis, membuat poster, desain kreatif, dan berbagai macamnya itu. Dan juga pemisahan sampah organik dan non-organik, sekaligus membantu cleaning service di sekolah kita. Ya, lalu yang ketiga, yaitu opsional, sekali seminggu membawa bekal sehat buah, sayur, lauk, dan nasi, agar menjaga kesehatan siswa-siswi SMP Santoleo 3. Generasi muda terbaik membuat masa depan terbaik. Terima kasih. Ini cuma ada berapa? Oke, terima kasih Altar. Bagus sekali presentasinya. Jadi teman-teman yang lain yang belum mengenal Kakak Altar, terutama dimatikan dulu. Terutama kelas 7 yang belum mengenal Kak Altar, tadi itu Kak Aquila Altar dari kelas 81 ya teman-teman ya. Diingat-ingat Kak Aquila Altar kelas 81. Nah, kita lanjutkan presentasinya. Silakan yang kedua ada Irene kelas 82. Waktu dan tempat Ibu persilakan. Ini sudah masuk belum? Nggak tahu, Iren udah masuk belum ya? Iren jajan belum masuk. Sebentar ya, Iren kayaknya belum masuk. Mungkin bareng Romora itu. Selamat siang
Perkenalkan, nama saya Brafeta Iran Simanjuntak dari kelas 82. Saya adalah calon ketua OSIS SMP Santolo 3 periode 2022 dan 2023. Mana ini yang mana, Pak? Di spotlight, Pak. Ya, ya. Oke, oke. Irin yang keras suaranya. Keren. Irene. Pak, di next. Oh, di next, Pak. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMP Santolo 3 menjadi lebih kreatif, inovatif, dan dapat menjadi contoh yang baik bagi siswa. Untuk mencapai visi saya memiliki beberapa misi. Yang pertama adalah mengutamakan kebersamaan dan kerjasama dalam mengatur setiap aspek organisasi. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik bagi seluruh masyarakat sekolah. Dan yang ketiga, mengadakan acara yang menyenangkan dan pastinya mendorong ke kreativitas siswa. Program kerja saya adalah mengadakan bakti sosial untuk mengajarkan pentingnya peduli kepada sesama, mengadakan webinar dengan topik yang menarik, dan terakhir mengaktifkan media sosial OSIS SMP Santolo 3 untuk menyalurkan ide dan kreativitas organisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Minta tolong nanti anak-anak kampanyenya suaranya yang keras supaya dengar. Supaya teman-teman yang di rumah juga mendengarkan dengan jelas. Membacanya juga dengan jelas yang lantang, oke? Ayo dilanjutkan. Ayo sekarang giliran Yosua. Minta tolong Romora untuk memberikan file kampanye ke Pak Hayon. Silakan datang ke kantor Romora. Karena sampai sekarang Pak Hayon belum terima filenya Romora. Dan sekarang dilanjutkan Yosua. Silakan Yosua. Yosua silakan. Job pertama. Udah dibaca belum? Belum. Belum baca.
Belum. Ini baru nongol. Hah? Coba ke Pak Ayun sini. Selamat pagi Bapak dan Ibu SMP Santoleo. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan visi misi saya dan program kerja saya. Di sini visi saya adalah membentuk karakter siswa menjadi pelajar yang disiplin, kreatif, dan religius. Misi saya yang pertama adalah menyelenggarakan perlombaan yang mendidik. 2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama. Dan program kerja saya 1. Menerapkan program 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Program kerja saya yang kedua adalah mengadakan senam bersama 2 minggu sekali. Untuk program kerja saya yang terakhir, mengadakan rapat bersama OSIS 1 minggu sebelum suatu kegiatan acara dilaksanakan. Dan motto saya adalah bekerja seoptimal mungkin untuk memenuhi janji. Terima kasih. Oke, terima kasih Yosua. Tepuk tangan sih Yosua. Kita lanjutkan yang terakhir dari Romora. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Adapun pada pagi hari ini kita dapat memulai acara debat OSIS di SMP Santoleo 3. Perkenalkan, nama saya Romora Diarna Sipahutar, kelas 81. Saya akan memulai debat dan presentasi, adapun visi, misi, dan moto saya jika terpilih sebagai ketua OSIS di SMP Santoleo 3 sebagai berikut. Saya memiliki moto yaitu jangan pernah berhenti belajar agar kita menjadi manusia yang berkualitas. Berikut visi dan misi yang pertama, mengembangkan bakat siswa-siswi SMP Santoleo 3 ke jenjang yang lebih positif. Dengan misi, saya akan memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana praktek pengembangan bakat, serta memanfaatkan sosial media sekolah untuk mencari informasi terbaru dan lomba-lomba terupdate agar para siswa-siswi memiliki pengetahuan tambahan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Adapun visi misi yang kedua, dengan misi, dengan cara memperbanyak kegiatan yang melibatkan lingkungan sekolah, salah satu contohnya adalah kerja bakti, penanaman pohon di lingkungan sekolah, pemberian taman, seperti lahan kosong di samping pos security bisa kita kelola menjadi satu taman yang indah dengan menanami berbagai macam jenis bunga dan pohon. Visi misi yang ketiga adalah membuat siswa-siswi SMP Santoleo 3 menjadi siswa-siswi yang aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan misi, saya akan berusaha untuk melibatkan satu persatu siswa untuk mengisi acara-acara hari besar, mengajak siswi untuk mengikuti event-event yang diselenggarakan, dan saya juga akan lebih menegaskan peraturan sekolah, agar siswa-siswi memiliki rasa kedisiplinan dan tanggung jawab bersama. Contohnya, siswa-siswi yang tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera akan diberi sanksi. Berikut adalah proker yang akan saya laksanakan selama saya menjabat menjadi ketua OSIS di SMP Santoleo 3. Market Day itu proker opsional sebenarnya. Jika misalkan kita membutuhkan dana lebih untuk menyelenggarakan suatu acara, kita bisa menggunakan proker Market Day. Event-event di hari besar, pengecekan atribut, razia kelas, kerja bakti, dan pemeliharaan taman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romora. Tepuk tangan untuk Romora.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kalian keren sekali pagi ini. Bukan pagi ini saja ya. Nanti diharapkan kalian keren sekali di hari-hari selanjutnya. Memimpin tim untuk ke sekolah atau untuk tujuan yang lebih optimal dan lebih keren. Itu teman-teman. Nah, kita sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman calon ketua OSIS kita. Tiba saatnya, deng-deng-deng, tanya jawab. Nah, teman-teman calon ketua OSIS, silakan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, ada yang mau memulai pertanyaannya? Atau jika tidak, saya yang akan memulai dengan satu pertanyaan untuk teman-teman calon ketua OSIS. Boleh saya bertanya, Bu Lina? Bagaimana Bu Agnes? Mau itu? Oh, Bu Agnes sudah siap. Berapa pertanyaan, Bu? Satu 10. aja. Satu. 10 pertanyaan, teman-teman. Satu, tapi buat empat-empatnya Bu Lina ya. Oke, siap Bu Agnes. Nanti kalau 10 sampai 1 minggu kasihan jawabnya. Oh, nanti jawabnya ya. Oh iya benar ya. Baik. Buat PR juga nggak apa-apa kok Bu, nanti dikumpulkan di GCR. Siap, siap. Linknya di bawah ya. Sudah ketawa semua. Oke. Saya persilakan Bu Agnes. Baik, terima kasih Bu Lina. Selamat pagi Bu Lina, Bapak Ibu Guru dan para kandidat. Best of best kalian ya, luar biasa. Applause. Ternyata puji Tuhan ya Bu Lina, kita punya bibit-bibit yang mantap sekali, dalam presentasinya pun keren habis ya, baik dari aplikasi yang dipakai maupun cara penyampaiannya. Wow, mudah-mudahan 15 tahun ke depan ketemu terus Bu Tina dapat laporan ternyata teman-teman kandidat ini jadi anggota DPR gitu ya. Wow. Karena biasanya teman-teman yang menonjol seperti ini nanti mudah-mudahan ya, tapi yang lain juga ya tidak terbatas nanti menjadi best. Baik, begini Bu Lina, kalau saya melihat presentasi teman-teman, visi misi sangat luar biasa, bukan lagi bagus, tapi sudah sangat luar biasa. Sebenarnya saya nggak boleh mengatakan sangat ya, karena luar biasa itu sudah paling gitu. Tapi hebat sekali. Nah, ada yang sempat mengupas dengan konkret, bagus sekali konkret. Jadi saya yang menerima itu tidak lagi mikir apa sih maksudnya gitu loh. Apa sih gitu. Jadi sudah sangat konkret, sudah sangat real gitu ya. Hanya ada satu dua yang belum, tapi secara keseluruhan konkret dan itu bagus sekali ya. Pertanyaan Bu Agnes cuma satu untuk program kerja kalian yang luar biasa tadi. Jika pasti ketika kalau kalian Romora, Altar, Joshua dan Iren, kalau kalian menjadi koordinator, menjadi ketua, menjadi kepala suku nih nanti, pasti akan mengalami kendala, terutama dalam melaksanakan program kerja kalian. Pasti ya, tidak mungkin akan berjalan mulus-mulus saja. Nah, apakah di benak kalian sudah sempat terpikirkan itu? Ya, misalnya kendala teknis, kendala peserta yang teman-teman lihat ketika Bapak Ibu Guru menyelenggarakan secara virtual kemarin ya, dengan tidak bertemu itu sangat luar biasa kendalanya. Kemudian juga kendala kepada tim sendiri, kepada pengurus kalian sendiri, misalnya kalian menjadi ketua, maka anggotanya akan ada nih, seksi-seksinya nih. Jika ada kendala mereka tidak bisa jalan, mereka tidak ikut, ya, mereka tidak aktif, ataupun kendala teknis, ya, apa yang akan kalian lakukan? Itu saja Bu Lina pertanyaan saya untuk keempat kandidat. Terima kasih. Terima kasih Bu Agnes pertanyaannya. Jadi secara kesimpulan saya ulangi pertanyaan dari Bu Agnes. Jika teman-teman
mengalami kendala dalam pelaksanaan program-programnya, apa yang kalian lakukan? Pertanyaan pertama akan dijawab, Ibu tunjuk saja ya. Pertama, Joshua, silakan Joshua untuk menjawab. Mungkin Irin bisa keluar kelas dulu kali ya, supaya tidak mendengar. Mungkin untuk kalau ketika ada kendala teknis, programnya bisa ditiadakan atau tidak diganti dengan program yang lain, Bu. Ada penjelasan yang lebih lanjutnya lagi, Joshua? Atau sudah cukup? Sudah, Bu. Sudah cukup, oke. Dilanjutkan yang di sampingnya saja deh sekalian, Altar. Ya, baik. Kalau ada kendala jaringan, tentu saja akan mungkin bisa diganti dengan anggota lain yang tidak memiliki kendala jaringan. Seperti yang mungkin ada Wi-Fi-nya mati, lalu bisa digantikan oleh siapa, gitu. Lalu mungkin kalau ada kendala dari timnya sendiri, ada yang mungkin ada mengalami bencana, ada mengalami, ya itulah yang mungkin ada yang malas, itu mungkin bisa digantikan oleh sukarelawan dari anggota OSIS ataupun bisa digantikan oleh saya untuk menjalani program-program atau event-event yang akan berlangsung. Terima kasih. Jadi dari kedua calon ketua OSIS, kalau boleh Ibu simpulkan, kalau dari Joshua akan diganti dengan program yang lain, begitu ya Joshua ya? Atau programnya yang sudah ada ditiadakan, begitu Joshua ya? Kalau dari Aquila diganti pengurusnya. Jadi penanggung jawabnya bisa dialihkan ke teman yang lain yang lebih aktif begitu ya Aquila ya. Oke, terima kasih Joshua dan Aquila. Kita lanjut ini ke wanita-wanita perkasa di kelas 8 ini. Dilanjutkan oleh Romora terlebih dahulu, kemudian nanti akan disusul oleh Irene. Silakan Romora dan Irene. Baik, terima kasih buat Bu Tina, Bu Ina yang sudah memberi kesempatan untuk menjawab. Terima kasih buat Bu Agnes yang sudah mau bertanya. Kalau saya cara menanya mungkin diselidiki terlebih dahulu atau ditanya misalkan kenapa dia tidak bisa join atau ada kendala, baru akan disiasati terlebih dahulu. Jika memang siasatnya tidak bisa mengatasi kendala tersebut, baru saya akan mengganti dengan program kerja yang lain. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi kalau misalkan baik Bu, kalau memang ada kendala dari anggota saya akan berusaha untuk menggantikan tugas mereka. Jadi kalau misalkannya mereka emang benar-benar nggak bisa dan ada kendala yang emang nggak bisa melakukan tugasnya, saya akan menggantikan mereka, backup tugas mereka. Terima kasih. Bu Agnes, saya boleh nanya juga Bu Agnes? Iya. Oke, menyambung pertanyaannya Bu Agnes. Menyambung pertanyaannya Bu Agnes ya. Jangan ngobrol sendiri kandidat. Pertanyaannya Bu Agnes kan jelas ya, kalau tidak maaf intermezzo. Kalau tidak berjalan kan, nah pertanyaannya Ibu seperti ini contohnya ya. Sekarang kita lagi ada pertandingan basket, sparring basket nih. Terus tadi ada yang menjawab, saya menggantikan orang itu, gitu ya Bu ya. Saya mengganti sementara ini sudah berjalan. Terus bagaimana caranya? Itu pertanyaan Ibu sekarang. Bagaimana caranya? Ya kalau memang misalnya nih
Evelyn lagi nggak bisa, terus digantiin sama Romora, is oke, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau pertanyaan Ibu yang sudah berjalan, ini sekarang kita sudah berjalan, hari ini hari H, kalian mau mengganti program, terus kalian mau mengganti orang tadi, orang yang penanggung jawabnya tadi, penanggung jawab kebersihan, nggak ada, kamu gantiin OB-nya, misalnya OB nggak ada, kamu ganti OB. Hari ini padahal acaranya. Terus bagaimana caranya gitu loh. Ibu pertanyaan itu aja sih. Masih bertanya itu Ibu. Bagaimana caranya? Kok bisa mengganti program? Memang semudah itu mengganti program. Nah, itu aja tolong dijawab. Jadi mungkin boleh saya simpulkan dari pertanyaannya Bu Tina ini, teman-teman. Jadi tadi sebagian besar teman-teman itu adalah menggantikan teman yang berhalangan atau mengganti program, begitu ya. Tapi jika program kalian itu sebenarnya sudah berjalan dan hari ini adalah hari pelaksanaan, namun ada tim kalian atau ada anggota yang tiba-tiba mengundurkan diri atau berhalangan gitu. Sementara kalian tidak kompeten bidangnya. Apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana cara-cara supaya program tetap berjalan dengan baik. Begitu ya Bu Tina ya? Oke, silahkan dijawab teman-teman calon ketua OSIS. Yang pertama, Ibu persilakan Irene, kedua Atar, ketiga Romora. Silakan. Pagi Pak. Pagi Pak Edwin. Maaf ya Pak. Pak. Ini anak yang biasa, anak yang memang sudah mau dijalankan dan ada salah satu anggota yang tidak bisa. Kan sebelumnya pasti tugas tersebut tidak hanya dilakukan satu orang. Jika salah satunya ada yang tidak bisa, yang lain masih ada. Jadi akan terus dilanjutkan dengan anggota yang tersisa yang masih bisa. Gitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Kalau menurut saya sih, saya hampir mirip dengan Iren. Tetapi kalau yang tidak bisa ada dalam jangka jumlah besar, mungkin programnya misalkan orang yang mengundurkan atau orang-orang yang mengundurkan diri adalah orang-orang yang esensial pada program itu bisa programnya bisa dibatalkan dengan surat permintaan maaf kepada Bu Tina atau guru-guru yang bersangkutan. Jika dalam jangka jumlah besar ataupun satu orang tapi tidak esensial, mungkin bisa digantikan dengan orang yang lain. Terima kasih. Saya sebelum melakukan kegiatan tersebut akan mengantisipasi dengan memilih anggota cadangan yang bisa di bidang tersebut. Maka ketika satu orang itu tidak bisa, maka ada penggantinya. Maka kita akan pilih dari anggota cadangan itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu sudah memberi kesempatan untuk menjawab. Yang pasti sebelum kita menjalankan program itu sudah ada briefingnya terlebih dahulu, kita sudah berdiskusi bersama teman-teman yang lain, dan di dalam briefing itu pasti kita sudah menyiapkan pembackupan jika ada anggota atau tim-tim lain yang tidak bisa masuk. Pasti kita juga bilang kayak 2 hari sebelum hari H pelaksanaan dikabarin dulu
bisa datang atau tidak, ada kendala atau tidak. Jadi di dalam program itu kita bisa di dalam 2 hari sebelum pelaksanaan itu kita sudah ada persiapan untuk pembackupan. Oke, terima kasih teman-teman kandidat calon ketua OSIS ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada pertanyaan susulan untuk teman-teman kita. Izin share anggota seksi bidang ya Bu ya yang sudah mengajukan diri. Oke, siapa? Sebentar, Bu. Ini kandidat ketua OSIS. Ini nama teman-teman yang sudah mengajukan diri sebagai pengurus OSIS di bagian seksi dan bidangnya masing-masing. Lumayan banyak nih. Pak Hayan mau menanyakan mengenai penggunaan sosial media dengan program OSIS berkaitan dengan seksi sosial media. Apa saja nih programnya? Tadi ada yang memaparkan, tapi cuma satu, kayaknya si Romora ya. Tolong diperincikan lagi deh, dirincikan lagi program ketua OSIS di bagian seksi sosial media. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Ayan pertanyaannya. Jadi teman-teman di seksi keanggotaan OSIS nanti ada seksi sosial media. Begitu ya. Jadi teman-teman itu ada tim khusus untuk sosial media. Gitu. Jadi teman-teman, bagaimana cara kalian mengelola sebenarnya untuk apa sih sosial media di keosisan itu? Itu program apa yang akan kalian jalankan di bidang sosial media ini? Silakan dipaparkan dengan lebih terperinci, dimulai dari Romora karena tadi sudah sedikit menyinggung, terus kemudian nanti disusul Joshua, terus disusul Irene, dan terakhir Altar. Terima kasih, waktu dan tempat Ibu persilahkan. Balik. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjawab, Bapak Ibu. Jadi untuk mengaktifkan sosial media ini yang pasti info-info tentang sekolah setiap harinya atau setiap minggunya akan diupload. Seperti jika ada tuibon-tuibon pada hari besar, lomba-lomba yang akan diselenggarakan oleh SMP Santolo 3, dan pemenang-pemenang lomba pun semuanya akan di-share di akun sosial media tersebut. Dan saya juga akan berusaha untuk menjalin kerjasama sosial media dengan teman-teman OSIS dari sekolah lain untuk menjalin program perlombaan, webinar. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak, Bu. Terima kasih.
Saya sih hampir mirip dengan Romora ya, Bu. Untuk saya hampir mirip dengan Romora, seperti dokumentasi setiap ada kegiatan atau acara dan melakukan seperti memfoto ketika ada kegiatan belajar dan mengajar seperti itu. Baik, Joshua. Oke, baik Pak. Untuk sosial media, saya akan mencari info-info terbaru atau kayak ada informasi event-event terbaru. Jika ada yang menurut saya cocok untuk dilakukan, kita akan melakukannya. Dan juga kalau misalkannya ada kegiatan-kegiatan di sekolah, kita akan menguploadnya di sosial media. Dan juga jika ada siswa-siswa yang berprestasi, pasti kita akan posting di sosial media untuk mengapresiasi mereka. Terima kasih. Baik, baik sekali. Kalau menurut saya, untuk sosial media bisa dilakukan penguploadan status sekolah kita. Mungkin ada event-event lomba atau kegiatan-kegiatan bisa diupload di situ. Dan jika ada yang berprestasi dalam lomba tersebut, bisa diupload di situ juga. Jika semisal tidak ada kegiatan sama sekali, kita bisa mengupload kegiatan belajar pembelajaran dengan siswa sedang belajar dan juga disertai dengan gurunya yang sedang mengajar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup, Bu Lina. Oke, terima kasih Pak Hayon. Bapak Ibu guru yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke, Mister. Oke. Silakan, Mister. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu Lina. Baik, teman-teman semua, khususnya bakal calon kandidat ya, kandidat ketua OSIS ya, ada Altar, ada Yuswa, ada Romora, dan Duren. Mister tidak berat-berat ya, pertanyaannya santai ya. Tapi ada dua ya, semoga tidak memberatkan kalian ya. Oke, jangan sampai nanti jadi mimpi buruk. Ada dua masing-masing. Yang pertama yaitu berkaitan dengan beberapa presentasi yang telah kalian sebutkan. Namun sebelumnya Mister boleh kasih saran ya. Pada saat presentasi mungkin di lain waktu, usahakan pada saat presentasi khususnya profil kamu attach itu apa istilahnya? Sematkan, kasih foto profil. Nah, jadi biar teman-teman tahu ini yang namanya Altar yang mana tadi ya, Yuswa yang mana, walaupun sekarang sebenarnya kan lagi pakai masker semua. Jadi kan teman-teman mungkin yang mana sih, mungkin teman sekolah sudah tahu ya, tampangmu seperti apa, oh gantengnya, oh cantiknya seperti itu. Ya, tapi kan yang kelas 7 masih belum tahu nih. Kalau bisa lain kali pada saat ada presentasi yang berkaitan dengan profil kamu, cantumkan foto kamu, ya terus data-data kamu. Ya, siapa tahu ada yang tahu, Pak Altar boleh tahu dong kesenangannya apa, gitu sebetulnya ya, misalnya. Itu masukan. Nah, pertanyaan yang pertama dari Altar dulu deh. Boleh nanti kalau bisa ingat bagus ya, kalau tidak boleh ditulis. Untuk Altar, tadi Mister sempat mendengar ada program tentang pemisahan sampah. Nah, itu sangat bagus tuh. Yang sudah sudah dipromosikan seperti itu. Namun kira-kira bagaimana pengaturan jadwal mungkin ya, ini pengaturan jadwalnya, apakah sebelum OB atau OG Jam itu kedua mengumpulkan sampah telah selesai. atau setelah Saatnya OB memasuki atau OG jam ketiga. mengumpulkan sampah. Jadi kalau misalnya
sebelum kan berarti dari pagi nih kita kumpulkan dulu, yuk yang plastik yang mana, sampah organik yang mana, seperti itu ya. Nah itu kira-kira bagaimana penjadwalannya? Itu untuk altar. Nah untuk Iren, Mister, maaf katanya suaranya kecil, Mister. gitu, baik. Mungkin sinyal ya, oke. Altar bisa mendengar? Kedengaran, Mister. Dengar ya, oke. Tadi Yosua bisa dengar ya? Oke, mohon maaf, mungkin sinyal ya kurang baik. Jadi untuk altar, Mister ulangi kembali. Tadi ada tentang program pemisahan sampah. Nah, kira-kira tanya, apakah sebelum kelas dimulai atau setelah sekolah berakhir? Nah, seperti itu. Bagaimana lah untuk altar. Nah, untuk Iren, tadi Mister mendengar sempat mengatakan tentang menjadikan OSIS, bukan OSIS ya sebenarnya, semua siswa SMP Santolio 3 ya, menjadikan seluruh siswa SMP Santolio 3 itu ada yang kreatif dan inovatif. Nah, Mister mau tanya nih, yang inovatif tuh bagaimana? Kasih contoh satu aja, lomba apa atau agenda apa? Ya, kasih satu contoh. Yang inovatif, kira-kira agenda apa atau acara apa? Itu untuk Iren. Nah, untuk Romora, Mister masih sedikit bertanya tentang Market Day. What is that? Apa itu Market Day? Ya, please explain us about Market Day. Ya, tolong jelaskan tentang kita tentang Market Day itu. Ya, mungkin seperti apa namanya, bukti nyatanya. Nah, seperti itu ya, biar teman-teman lebih tahu. Terus untuk terakhir yang Yosua tadi sempat mengatakan tentang lomba yang mendidik. Dia akan mengadakan lomba yang mendidik. Nah, kasih satu contoh tentang lomba mendidik. Satu contoh aja, biar kita tahu nih, oh, Yosua nanti kalau misalnya jadi ketua OSIS, dia akan mengadakan lomba mendidik. Salah satunya ini. Oh, bagus tuh. Siapa tahu nanti kepilih. Seperti itu. Jadi, untuk altar, tadi jadwal pemisahan sampah bagaimana. Untuk Iren, acaranya seperti apa sih yang inovatif itu. Terus Romora, penjelasan lebih lanjut tentang Market Day. Untuk yang Yosua, contoh lomba yang mendidik apa. Itu baru satu pertanyaan. Sabar. Pertanyaan kedua berkaitan dengan diri kalian masing-masing. Nah, sebagai ketua OSIS atau mungkin nanti kalau tidak terpilih menjadi pengurus OSIS inti ya, yang pastikan kalian harus berani tampil. Ya, jangan sampai punya rasa rendah hati. Ya, rendah hati, rendah diri. Dan juga yang pasti jangan malu-malu, harus berani. Nah, Mister mau tanya nih, kelemahan kalian masing-masing apa? Biasanya kita tanyakan kelebihan kalian masing-masing. Sekarang yang bisa tanyakan kelemahan kalian masing-masing apa? Yang paling kalian rasakan. Mungkin ada beberapa kelemahan, tapi Mister minta salah satunya aja. Misalnya Mister takut ditinggal sendiri. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kelemahan kalian masing-masing apa dan apa langkah kalian untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan kelemahan kalian itu sendiri. Nah, itu dua pertanyaan untuk kalian semua. Oke, silakan. Mungkin dari altar, lalu Iren, lalu Romora, terakhir Yosua. Silakan. Terima kasih. Baik, Mister. Terima kasih. Jadi untuk saya yang pembagian jadwal untuk pembagian organik dan non-organik itu bisa dilakukan setiap hari di jadwal piket. Nanti jadwal piket itu bisa dibagi dari ketua kelas dan wakil kelas, wali ketua kelas bisa berdiskusi membagi jadwal. Baik, itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, kelemahan saya adalah kenonaktifan mungkin anggota-anggota OSIS, jadi nanti saya takut terbebani karena ketidakaktifan mereka. Jadi solusi saya adalah saya akan berdiskusi dengan mereka dengan cara ya menyenangkan, menarik, dan tidak monoton ataupun terlalu tegas.
Terima kasih. Terima kasih Altar. Silakan lanjutnya Iren ya. Mister baik. Untuk kekreativitas dan inovatif, saya akan melakukan acara-acara kekreativitasan atau unjuk bakat untuk siswa. Pastinya harus mengatur supaya eventnya acaranya lebih kreatif dengan ide-ide mereka. Dan kekurangan saya dan untuk kekurangan saya adalah orang yang pelupa. Biasanya saya mencatatnya dan saya punya buku untuk dibawa kemana-mana supaya tidak, kalau saya lupa saya bisa buka buku itu terus saya hafalkan kembali. Terima kasih, Mister. Oke, terima kasih Iren. Silakan Romora. Baik, Mister, terima kasih. Sekilas untuk Market Day itu sebenarnya saya membuat program kerja Market Day untuk memberikan acara sebenarnya, karena ketika Market Day itu bazar hari-hari bazar gitu kan, hari pasar, ketika hari Natal atau hari-hari besar lainnya, sesekali kita bisa mengadakan Market Day untuk parasi. Nanti dibentuk beberapa kelompok. Di satu kelompok-kelompok ini tuh ketika kelompok siapa yang hasil penjualan paling banyak itu bisa memberikan acara aja sebagai event-event tambahan ketika saya melaksanakan hari-hari besar. Untuk kelemahan, saya juga orangnya pelupa. Biasanya saya mengatasinya itu dengan mencatat di handphone atau merekam susunan acara, atau ketika guru menjelaskan saya biasa merekam di handphone supaya saya bisa mendengarkan kembali di rumah dan saya bisa mengatur apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Romora. Oke, untuk yang terakhir Yosua, silahkan. Selamat pagi, Mister. Nah, untuk pertanyaan pertama Mister itu perlombaan yang bertema pendidikan. Jadi yang perlombaan tentang bertema pendidikan mungkin akan menambahkan lomba seperti kuis pengetahuan umum dan perlombaan-perlombaan yang memfokuskan siswa untuk mempelajari cara bermainnya dan yang bertema dengan pendidikan supaya tidak keluar dari pelajaran. Dan untuk yang perlombaan yang berfokus untuk pendidikan itu mungkin adalah seperti catur, perlombaan yang akan dilakukan besok. Dan untuk pertanyaan Mister yang kedua, kelemahan saya itu adalah takut ketika rencana yang telah ketika ada acara yang telah direncanakan tidak berjalan secara lancar, dan solusinya untuk saya adalah melakukan diskusi bersama supaya rencana yang dijalankan berjalan lancar dan tidak ada kendala. Terima kasih, Mister. Oke, terima kasih Yosua, terima kasih semua calon kandidat. Ya, intinya jangan malu-malu untuk menunjukkan kelemahan kalian kepada sesama. Siapa tahu ada yang membantu. Itu maksudnya Mister, kenapa Mister tanyakan kelemahan kalian apa? Ya, supaya nanti yang lain juga tahu, oh kalian si ini lemahnya, yuk kita bantu. Nah, itu yang Mister harapkan dari kepengurusan nanti. Mari saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Begitu juga dengan anak-anak yang lain ya, teman-teman yang lain.
tidak hanya seluruh program OSIS itu OSIS yang melaksanakan, tapi teman-teman juga. Ya, jadi kita menjadi satu kesatuan di sini. Oke, terima kasih Alta, terima kasih Iren, terima kasih Romora, terima kasih Yusua. Siapapun yang terpilih semoga menjadi pilihan terbaik bagi kita semua. Amin. Silakan Bu Tina, silakan Bu Lina, atau siapapun. Mungkin guru yang lain boleh lanjut. Bapak Ibu guru yang lainnya, apakah masih ada pertanyaan untuk teman-teman kita? Pak Joy, Bu Rena, Bu Wulan, Bu Ose, Pak David. Boleh Bu, saya. Oke. Siap Bu Rena, saya persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman, terutama teman-teman hari ini yang sudah menyampaikan visi dan misi serta program kerjanya sebagai nanti pengurus OSIS ke depan. Nah, yang Ibu mau tanyakan kepada semuanya ya, satu pertanyaan untuk semua. Selama ini beberapa kegiatan kerohanian itu sudah berjalan dengan baik. Nah, pertanyaan pertama, menurut teman-teman, kegiatan yang sudah berjalan saat ini itu seperti apa? Maksudnya, apakah ada kekurangannya? Apakah ini bagus Bu, tapi kurang ini dan seterusnya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jika nanti kalian ya terpilih menjadi ketua dari program yang sudah ada selama ini, apa yang akan kalian tambahkan atau kalian lengkapi atau bahkan ada yang mau dihilangkan? Gitu. Ini khusus untuk kegiatan kerohanian ya. Begitu Bu Lina, terima kasih. Terima kasih Bu Rena. Mungkin dari teman-teman bisa langsung menjawab dengan urutan yang pertama Joshua, yang kedua Romora, yang ketiga Irena, dan yang terakhir Altar. Untuk calon ketua OSIS, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rena. Selamat pagi Bu Rena. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu Rena adalah tentang kegiatan kerohanian. Untuk kegiatan kerohanian sekarang itu sudah berjalan dengan baik dan tidak ada yang perlu ditambahkan atau dikurangkan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kerjasama dengan orang-orang yang sudah ditunjuk untuk bertugas. Itu saja Bu Rena. Terima kasih Joshua. Baik, terima kasih Bu Rena sudah mau bertanya dan memberi saya kesempatan untuk menjawab. Untuk kegiatan kerohanian, menurut saya itu sudah bagus, bisa kita lanjut selama beberapa tahun ke depan. Untuk kegiatan tambahan atau dikurangi, mungkin kayak selama ini kan kita dalam sebulan itu ada 2 minggu sekali upacara, 2 minggu sekali senam. Mungkin saya akan mengurangi jadwal senam karena akan diganti dengan kerja bakti, Kamsi, Jumat bersih, dan misalkan seperti tadi dalam visi misi saya akan membuat taman di samping pos security, mungkin akan diganti menjadi kegiatan pemeliharaan taman, tapi kegiatan olahraga itu tidak akan saya hilangkan, cuman jadwalnya mungkin sedikit dikurangi. Oke, baik Bu Rena. Untuk kegiatan kerohanian tidak ada kekurangan
kekurangan. Tidak ada yang harus ditambahkan dan harus dikurangkan. Jika saya terpilih jadi ketua OSIS, pastinya kalau untuk pimpin kayak bacaan dan doa itu seharusnya tidak usah dipilih oleh guru, siswa saja yang mengajukan diri seperti ingin membacakan Injil, langsung mengajukan diri saja, tidak usah sampai disuruh-suruh oleh guru. Gitu. Segitu aja. Ya, selamat pagi Bu Rena. Jadi untuk jawaban saya dari pertanyaan Ibu adalah mungkin yang kegiatan rohani ini kendala internet atau kendala jaringan yang tidak bisa dihindari. Tapi juga bisa dibantu untuk tidak ada kendala jaringan dengan cara backup memakai mungkin pulsa atau kuota. Lalu saya sangat setuju dengan jawaban dari Iren. Jadi siswa-siswi harus menjadi anak yang disiplin, tidak harus dan tidak boleh ditunjuk oleh guru untuk mereka itu membaca dan tugasnya itu yang di mana. Jadi mereka harus menjadi sukarelawan dan harus bertanggung jawab atas tugas mereka. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Rasanya semuanya jawabannya baik ya, membuat Ibu semakin bingung nih mau pilih yang mana nih. Nah, tapi memang betul Ibu juga setuju yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa siswa harus yang inovatif. Nah, ini PR kita bersama nih. Bagaimana Ibu guru yang lain, jika ada pertanyaan kita calon ketua OSIS, silakan. Mungkin Bu Rena lanjut lagi Bu Lina. Masih ada, Pak? Jika belum ada, nah teman-teman, kalau tadi Bapak Ibu guru sudah memberikan pertanyaan, sebenarnya Ibu juga ada satu pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Ya. Pertanyaannya simpel sih. Mungkin kan teman-teman calon ketua OSIS ini pernah atau tahun yang sedang berjalan ini sudah menjabat menjadi anggota OSIS. Ya, sudah menjabat menjadi anggota OSIS. Dan selama ini mungkin teman-teman hanya menjalankan program-program gitu ya, kalau tidak terjalan tahu sendiri ya, ya begitulah, mungkin diganti tadi dari paparan dari penjelasan teman-teman, diganti orangnya, diganti programnya. Nah teman-teman, satu pertanyaannya adalah, teman-teman OSIS ini adalah teladan dan contoh bagi teman-teman yang lain sebenarnya, gitu. Dan seharusnya diharapkan program-program kalian itu harusnya 100% berjalan, begitu ya teman-teman ya. Diharapkan 100% berjalan. Sama halnya pemilihan presiden, ya nggak teman-teman, teman-teman kelas 7, kelas 8 yang tidak mendaftar menjadi anggota OSIS, gitu ya. Diharapkan begitu kan ya, sama halnya Bapak Ibu guru saat pemilu, kita sudah mendengar program-program dari calon presiden. Jika tidak terlaksana, pasti kecewa dong. Sama halnya teman-teman yang tidak mendaftar menjadi anggota OSIS atau terutama calon ketua OSIS pasti kecewa dong. Nah, teman-teman, bagaimana kiat-kiat khusus nih supaya program kalian 100% berjalan? Dan Ibu mau tanya nih, kira-kira jika program kalian tidak terlaksana dengan baik,
atau parahnya OSIS tidak aktif. OSIS tidak aktif. Kira-kira sanksi apa yang pantas untuk diri kalian sendiri? Gitu ya. Jadi kiat-kiat khusus apa supaya program kalian 100% berjalan? Dan kira-kira sanksi apa yang pantas untuk diri kalian sendiri jika keanggotaan yang kalian pimpin itu ternyata pasif atau berjalan tidak baik? Itu bisa dari ketuanya nanti atau anggota kalian, begitu ya teman-teman. Paham ya pertanyaannya? Silakan dijawab dengan urutan. Pertama, Altar. Kedua, Joshua. Ketiga, Romora. Keempat, Irene. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi, untuk saya agar program berjalan 100% adalah ya dengan cara berdiskusi bareng dan juga menjadwalkan kegiatan mereka masing-masing, maupun itu dari kesekolahan, pendidikan, ataupun dengan kegiatan lainnya seperti mungkin berpergian, bertamasya, atau mungkin yang seperti itu. Jika jadwalnya bertabrakan, tentu saja kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Jadi, para anggota OSIS harus pintar berjadwal. Misalkan mungkin ada mau pulang ya pergi ke rumah teman untuk ada acara pada misalnya tanggal 13. Tapi ada program yang harus dijalankan pada tanggal 13 juga. Jadi ya program itu harus diutamakan. Dan OSIS juga harus pintar untuk mengutamakannya. Dan juga untuk sanksi-sanksi bagi para anggota yang tidak aktif atau pasif, itu mungkin kalau separah-parahnya bisa dikeluarkan dari organisasi OSIS ini sendiri. Ataupun mungkin diberi hukuman. Dan hukumannya pun bisa bermacam-macam. Bisa mungkin menulis, ataupun ya mungkin bermacam-macam, bisa lebih ditindaklanjuti nanti agar bisa dipikirkan nanti juga. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Lina. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan Bu Lina. Untuk pertanyaan yang pertama, supaya acara atau rencana yang akan dilakukan 100% berjalan dengan lancar, maka kita akan mengantisipasi dengan melakukan diskusi bersama dan menentukan jawaban yang benar-benar matang. Dan kedua itu adalah kita menyiapkan anggota cadangan di setiap bidang, dan kita juga harus mengetahui jadwal-jadwal yang seperti yang sudah dikatakan seperti Altar. Untuk sanksi anggota yang pasif, mungkin ketika sudah parah bisa saja dia mendapatkan sanksi seperti dikeluarkan, atau ketika tidak terlalu parah mungkin dia akan dihukum seperti lapangan atau menulis surat 1 lembar seperti itu. Terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih Bu Tina. Sebelumnya untuk kegiatan proker yang berjalan dengan 100%, sejujurnya saya sendiri pun masih tidak bisa memastikan bahwa program yang saya jalankan itu bisa berjalan dengan 100%, karena yang namanya kendala, hambatan itu kita tidak tahu kapan datangnya. Tetapi untuk persiapannya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya akan lebih sering melakukan briefing bersama teman-teman yang lain, agar kami, para OSIS, bisa mempunyai backup yang pasti. Untuk sanksi, mungkin jika sanksi ketidakaktifan, jika kesalahan yang dilakukan itu tidak terlalu parah, kami mungkin hanya menegur secara mulut ke mulut, tetapi jika memang sudah parah mungkin akan berhadapan langsung dengan Bu Tina, dan kami pun akan membuat surat peringatan. Oke Bu, untuk saya, untuk supaya program berjalan dengan 100%, sama seperti Romora, sebenarnya saya tidak bisa memastikan supaya program yang saya lakukan bisa berjalan 100%. Nah, tapi sebelum itu saya akan pastinya mendiskusikan dulu kepada anggota saya untuk memastikan apakah ada yang tidak bisa ikut atau tidak. Kalau misalkannya memang tidak ada yang bisa tidak ikut, ada yang tidak bisa ikut, saya sama seperti tadi, saya akan tetap melanjutkan program tersebut. Dan jika ada yang anggota yang tidak aktif, saya akan hanya memberikan teguran, dan jika dia memang tidak aktif sama sekali, tidak pernah aktif, tidak pernah menjalankan tugas, saya pasti tidak akan menegur dia terus-terusan dong. Jadi saya akan mendiskusikannya ke pembina OSIS untuk apa yang harus dilakukan ke orang tersebut. Baik, segitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih jawabannya yang luar biasa. Dari Bapak Ibu Guru, apakah masih ada pertanyaan? Bapak Ibu Guru, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, sesi tanya jawab ini akan saya tutup. Sebentar, aku nanya dulu satu lagi. Oke. Kandidat OSIS, di SMP Santolaya itu ada peraturan anak-anak usia SMP tidak boleh berpacaran, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Pertanyaannya Bu Tina, menjadi ketua OSIS apalagi ya? Apa menjadi ketua OSIS? Kalau ataupun anggotanya, kalau misalnya kedapatan kalian berpacaran, apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tina atas pertanyaannya. Teman-teman calon ketua OSIS, boleh silakan menjawab dengan urutan yang pertama Aquila, yang kedua Romora, yang ketiga Joshua, dan terakhir Irena. Silakan. Makasih atas pertanyaannya Bu Tina. Untuk jawaban saya adalah kalau kita sebagai ketua OSIS melakukan pacaran, mungkin bisa memberi surat permintaan maaf dan juga langsung memutuskan hubungan pacaran tersebut. Dan kalau misalkan ada yang ketahui berpacaran tetapi bukan dari anggota OSIS, itu mungkin bisa ditegur juga, diberi surat peringatan, dan mereka harus memutuskan hubungan pacaran tersebut. Terima kasih. Bab 3, peran keluarga menulis pengalaman dalam keluarga Kuto.
Ada lagi. Iya, boleh. Kedua. Baik, Bu Tina, terima kasih untuk pertanyaannya. Jujur saya agak bingung menjawab pertanyaan Ibu berkaitan dengan berpacaran. Tetapi namanya sudah peraturan, sudah diterapkan oleh sekolah, apapun itu yang ada peraturan kita harus menaatinya. Jika kalian berpacaran dulu untuk memutuskan hubungan tersebut dan menjelaskan kembali peraturan yang ada di sekolah. Jika mereka masih tidak memutuskan hubungan berpacaran tersebut, saya akan memberikan surat peringatan kepada orang tua dan siswa tersebut harus menulis permohonan maaf yang bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru dan teman-teman yang lain. Matematika sudah. Selamat pagi Bu Tina, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk OSIS yang ketahuan sedang melakukan pacaran, mungkin dia akan akan membuat surat permintaan maaf dan akan langsung diserahkan kepada pembina OSIS ataupun bisa ke kepala sekolah. Dan untuk yang anggota siswa yang tidak merupakan anggota OSIS, maka kita akan menegurnya dan mungkin akan berdiskusi dengan wali kelasnya supaya mendapatkan jawaban yang lebih tepat. Terima kasih, Bu. Oke, baik Bu, terima kasih sudah bertanya. Untuk saya pribadi, saya pastinya tidak akan berpacaran karena itu dapat mengganggu proses pembelajaran saya dan kegiatan di organisasi. Dan jika ada anggota saya yang berpacaran, saya pastinya akan menegur dia. Sebagai anggota OSIS, pastinya harus mencontohkan yang baik bagi siswa. Kalau misalkan anggota OSIS ada yang berpacaran, pasti ada saja siswa yang akan mengikutinya karena menurut mereka itu perilaku yang diizinkan. Jadi saya pastinya akan menegur anggota saya karena itu sudah dilarang oleh peraturan. Dan saya pasti sama seperti Romora, saya pasti akan memberikan surat peringatan kepadanya. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak untuk jawabannya yang luar biasa semuanya. Dan pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan gampang sih. Tadi maaf ya tadi Ibu nggak bisa dari awal sampai akhir tadi dengerin kalian karena harus ada Pak Edwin. Tadi ada yang tidak usah ditanya-tanyakan ke guru, nggak usah guru mencari-cari siapa petugasnya gitu kan untuk renungan harian. Pertanyaannya dari Bu Rena, terus dijawab sama Pak dan teman-teman tadi semua kan sudah menjawab. Sekarang pertanyaannya Ibu. Berarti dimulai pada bulan Januari untuk tugas renungan pagi, untuk tugas membaca Alkitab, untuk tugas nanti ada doa novena dan teman-temannya, itu bagaimana kalian akan mengatur sehingga enggaknya supaya setiap pagi nanti Bu Tina bukain Zoom, terus supaya nggak ngoprak-ngoprak lagi, minta tolong ini, wali kelasnya nggak minta tolong lagi. Itu bagaimana cara kalian mengkoordinasi adik-adik kelas, bagaimana cara mengkoordinasi kakak kelas supaya nanti semuanya bisa mendapat tugas. Minta tolong dijawab. Oke, terima kasih Bu Tina. Teman-teman calon ketua OSIS silakan menjawab pertanyaan dari Bu Tina dengan urutan yang pertama Irene, yang kedua Joshua, yang ketiga Romora, dan keempat Altar. Silakan. Oke, baik.
Bu, untuk saya, kalau misalnya Bu Tina menganjurkan seperti tugas doa novena, renungan pagi, atau doa rosario, itu pasti saya harus memastikan kalau siswa berinisiatif diri untuk mengajukan diri untuk bertugas. Jadi kayak saya akan menyuruh mereka untuk mengajukan diri. Kalau misalkannya memang tidak ada yang mau mengajukan diri, mungkin saya harus menyuruh mereka untuk bertugas, atau saya serahkan ke wali kelas mereka. Terima kasih. Selamat pagi Bu Tina, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk renungan supaya tidak ditunjuk, mungkin secara bergiliran dari kelas yang tertinggi sampai ke kelas yang terendah untuk tugas renungan, dan untuk siswa-siswanya mungkin akan diatur dengan melalui absen. Terima kasih Bu. Baik Bu Tina, terima kasih. Jika saya untuk mengatur jadwal tersebut, biasanya akan datang ke kelas, misalkan untuk adik kelas saya datang ke kelas 172, kelas saya datang ke kelas 192 untuk berdiskusi bersama mereka dan menyuruh mereka dengan karyawan untuk mengajukan diri, untuk memimpin doa, ibadat, atau apapun itu. Tapi jika mereka tidak mau, dengan terpaksa saya tetap harus menunjuk mereka. Tapi saya tidak akan selalu menunjuk mereka. Kalau misalnya jika mereka nggak mau, saya harus terus-terusan menunjuk mereka. Tidak, saya akan berusaha untuk membuat mereka yang pasti percaya diri terlebih dahulu. Karena mereka biasanya tidak mau memimpin doa tuh takut, entah disuruh baca yang nggak lancar, disuruh memimpin doa sendiri. Biasanya mereka akan berdiskusi terlebih dahulu dengan mereka. Terima kasih. Selamat pagi Bu Tina, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawaban saya adalah, saya akan serahkan kepada organisasi kelas, yaitu mungkin wali kelas, lalu ketua kelas, wakil ketua kelas, dan juga seksi kerohanian dari kelas itu untuk berdiskusi dan menunjuk anak-anak. Dan jika ada sukarelawan, ya begini, misalkan ada sukarelawan, ya boleh langsung untuk ditugaskan, tetapi jika tidak ada sukarelawan bisa langsung didiskusikan oleh organisasi kelas tersebut. Terima kasih. Nih pertanyaannya lagi, kalau ada sukarelawan dan tidak ada sukarelawan, sementara waktu kita kan terbatas. Waktu kita terbatas, kita tentu punya planning dong. Kira-kira besok siapa gitu. Nah, kalau memang waktunya terbatas, terus harus menghubungi ketua kelasnya, harus nunjuk-nunjuk lagi, nggak ada yang mau. Bagaimana dong supaya supaya semuanya ini bisa berjalan dengan baik setiap harinya? Apa kira-kira? Supaya langsung bisa jalan. Hari ini siapa, hari ini gitu. Paham nggak maksudnya? Baik Bu, kalau misalkannya tidak ada yang mau, tidak ada yang sukarelawan, OSIS akan mengambil alih. Karena kita kan punya sekret kerohanian. Mungkin kita bisa menyuruh mereka untuk mengambil alih tugas tersebut. Segitu saja Bu, terima kasih. 26-21. Jadi tidak ada ini. Disarankan. Iya, jadi kalau saran dari Ibu, itu Ibu sarankan ya. Jadi kalian itu mempunyai program itu ada planningnya ke depan. Jadi nanti misalnya di list kelas 71, setelah 71 habis siapa yang tugas, nanti koordinasi dengan ketua kelas.
Jatahnya siapa nanti diingatkan ketua kelasnya. Besoknya lagi setelah 71, 72. Setelah itu 72 habis lanjut ke 81. 81 habis lanjut ke 82. 82 habis lanjut ke 91. 91 habis lanjut ke 92. Nah, seperti itu nah harapannya. Jadi kalau hanya melempar, ya nanti kasihan juga seksi apa tadi? Seksi keagamaannya bonyok lah lama-lama. Kalau renungan pagi aja harus lempar-lemparan. Dan kalau semua renungan-renungan aja harus handle OSIS semuanya, ya repot. Jadi minta tolong nanti ada kerjasama, tim kerjasama. Jadi antara kerjasama dengan OSIS, kerjasama dengan ketua kelas, dengan pengurus kelas, itu harus ada kerjasama. Itu saran saya, saran aja sih nak. Sarannya seperti itu. Sudah cukup Bu Tina? Ya cukup Bu Tina. Bapak Ibu guru yang lain apakah masih ada pertanyaan? Mungkin dari teman-teman kali Bu. Dari siswa. Nah, kalau Bapak Ibu guru ya tidak ada pertanyaan, mungkin ada perwakilan siswa. Satu anak dari kelas 71, satu anak dari kelas 72, satu anak dari teman-teman kelas 81, dan satu anak dari teman-teman kelas 82 untuk mengajukan pertanyaan kepada teman-teman calon ketua OSIS. Saya persilakan yang pertama untuk perwakilan kelas 71, mungkin ada salah satu teman yang ingin bertanya kepada teman-teman kita calon ketua OSIS. Kelas 71 kalau malu-malu bertanya boleh ditulis di chat. Ibu beri kesempatan kepada teman-teman kelas 71. Apakah ada? Jika tidak ada, kita skip ya. Lanjut ke 72 ya. Teman kelas 72, apakah pertanyaan baru nantinya? Baby ya. Ada tidak? Kelas 72. Jika tidak ada kelas 81, kita lanjut ke kelas 81. Ada pertanyaan tidak untuk teman-teman calon ketua? Bertanya, Bu. Oke, Evelyn, silakan. Pertanyaan saya adalah tindakan apa yang kalian lakukan jika ada bencana alam di sekitar kita? Terima kasih Evelyn, pertanyaan yang bagus sekali ini teman-teman. Teman-teman calon ketua OSIS, tindakan apa yang kalian lakukan jika ada musibah bencana alam di sekitar kita, terutama di sekitar sekolah kita ya? Silakan dijawab dengan urutan pertama Joshua, kedua Altar, ketiga Irene, keempat Romora. Selamat pagi, mungkin untuk ketika ada bencana alam di sekitar kita akan memberikan pengumuman dan setiap kelas akan diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan tertentu. Contohnya seperti saat kelas 71
mengumpulkan sumbangan seperti minyak, dan ada kelas 72 misalnya untuk mengumpulkan makanan seperti mie, ya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya jawabannya adalah, mari kita contohkan. Misalkan ada gempa bumi, sudah pasti ada pengumumannya, lalu anggota-anggota OSIS dan juga didampingi oleh guru-guru membawa para staf-staf sekolah dan juga murid-murid murid-murid Santo Leo untuk ke tempat yang lebih aman. Misalnya kalau misalkan gempa mungkin ke lapangan. Lalu misalkan kalau ada ya kebakaran mungkin dipindahkan ke tempat atau lahan yang lebih mudah lebih susah untuk mendapatkan kobaran api ataupun pergi lebih jauh dari area sekitar yang terkena kobaran api. Terima kasih. Oke, untuk saya ketika ada bencana di sekitar, jika posisinya kita sedang melakukan sekolah tatap muka, yang dimana siswa sedang ada di sekolah, kita pasti akan keluar dari kelas ke tempat yang lebih aman. Atau kalau misalkannya itu ada di luar sekolah, kita pasti akan seperti program kerja saya, kita akan melakukan bakti sosial barang-barang pokok dan kita akan membagikannya ke yang terkena bencana. Segitu aja, terima kasih. Baik, kalau saya kalau terjadi di sekolah mungkin yang pasti melakukan penyelamatan diri ya Bu ya. Kita akan cepat mengungsi di sekitar sekolah yang mungkin posisi dan letaknya lebih aman. Tapi jika terjadi di luar sekolah, saya akan sepertinya mengumpulkan bakti sosial atau mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada teman-teman yang terkena bencana. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih teman-teman calon ketua OSIS. Kita lanjutkan ke pertanyaannya untuk kelas 82. Kelas 8, teman-teman perwakilan kelas 82, silakan jika ada pertanyaan untuk teman-teman calon ketua OSIS. Teman-teman kelas 82. Ada tidak? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan ke acara selanjutnya ya. Nah, tiba saatnya kita untuk memilih. Tuh. Tapi sebelum kita memilih, teman-teman semuanya, jangan diklik dulu linknya. Jangan klik dulu linknya ya. Sebelum kita memilih, kita akan mendengarkan kampanye dari teman-teman yang mempresentasikan tadi. Masing-masing ibu kasih kesempatan kembali untuk mengkampanyekan diri masing-masing. Yang pertama, ibu persilakan dari kelas 81 terlebih dahulu. Yang pertama, Aquila Alta. Yang keempat.
Ya, terima kasih. Pastinya kita kan mau orangnya itu lebih belajar tuh dengan cara menyenangkan, dengan juga cara yang menarik. Ya, terus juga dengan cara menyenangkan dan menarik itu kita bisa menjadi orang yang disiplin dan menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berpendidikan. Tentu saja kalian pasti pilihnya saya dong ya. Ya udah, kalau kayak gitu pilih saya. Wah, Aquila Altar percaya diri sekali. Ya, memang seperti itu, harus seperti itu ya teman-teman. Ya, kalian harus memiliki rasa percaya diri. Itu. Yang kedua, Ibu persilakan untuk mengkampanyekan diri. Romo, kita beri semangat dulu. Halo teman-teman semua, saya Romora dari Respautar. Jangan lupa vote saya dalam pemilihan Ketua OSIS SMP Santolo 3. Terima kasih. Dan yang ketiga, Ibu persilakan cowok ganteng dari kelas 82, Joshua. Halo teman-teman, nama saya Suada Visi Manjuntak. Pasti kalian ingin pemimpin yang terbaik kan? Ya, maka dari itu pilihlah saya sebagai ketua OSIS. Terima kasih. Dan yang terakhir, calon ketua OSIS kita, cewek cantik dari kelas 82, Ibu persilakan Irene. Kalau kalian ingin pemimpin yang santai tapi bertanggung jawab, pilihlah Brafeta Iran Simanjuntak dari kelas 82. Terima kasih. Nah, demikian kampanye dari teman-teman calon ketua OSIS kita yang penuh percaya diri dan membawa program-program mereka dengan memaparkan program-program mereka dengan baik. Nah, teman-teman, jika kalian sudah memberikan penilaian atau sudah menentukan pilihan kalian, mau pilih yang mana, jangan cap cip cup ya. Ingat, ini bukan ujian yang bisa cap cip cup kembang kuncup. Ya, karena pilihan kalian nanti, siapapun pemenangnya akan mengemban tanggung jawab sebagai ketua OSIS, tentunya yang akan menjalankan program-program mereka beserta tim mereka. Saatnya kita akan menentukan pilihan kita. Karena ini negara demokrasi, kita juga menganut asas demokrasi ya teman-teman. Siapapun teman kita yang terpilih, anggota dan semua warga SMP Santoleo harus menerima dengan berlapang dada dan menerima setiap program-program yang nantinya akan berjalan di SMP Santoleo 3, dan kita harus mendukung dari kerja tim teman-teman OSIS, terkhususnya untuk ketua OSIS yang terpilih nantinya. Oke teman-teman, Ibu beri kesempatan kalian untuk memilih ketua OSIS. Silahkan klik nama sesuai pilihan kalian di link yang sudah di-share oleh Pak Hayon.
Silakan semuanya klik di link yang sudah disediakan Pak Hayat. Siapa yang akan kalian pilih? Kak Aquila Altar dari kelas 81 kah? Atau Kak Joshua dari kelas 82 atau Kak Romora dari kelas 81 atau Kak Irene dari kelas 82. Silakan untuk memilih. Ayo segera ambil kesempatan ini. Ya, gunakan sebaik-baiknya hak pilih kita untuk memilih ketua OSIS. Tapi pengumuman siapa yang terpilih nanti tidak diumumkan hari ini karena nanti akan ada harinya untuk mengumumkan siapa ketua OSIS yang terpilih. Begitu ya teman-teman ya. Ayo segera pilih, segera pilih. Bapak Ibu guru juga boleh mengisi. Kita buka sampai jam berapa, Bu Lina, pollingnya? Pollingnya dibuka sampai dengan untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung, mungkin jam 1, Bu. Supaya ada spare waktu, kita selesai jam 12 untuk kegiatan belajar mengajar kan, supaya nanti teman-teman kelas 9 masih ada kesempatan, mungkin kalau mereka ingin istirahat bisa dibuka sampai dengan jam 1 saja ya. Oke. Jadi nanti minta tolong Bu Lina info ke kelas 9 ya. Ya, oke teman-teman yang sudah bergabung silakan tentukan pilihannya siapa ketua OSIS favorit kalian nih. Wah, kira-kira Kak Altar nih. Tadi program-programnya keren banget. Aku mau pilih Kak Altar atau aku mau pilih Kak Yosua aja. Kak Yosua kayaknya baik nih. Atau Kak Romora aja deh. Kak Romora aja deh. Ini programnya kayaknya asik nih. Atau Kak Irene. Wah, programnya kayaknya seru banget ini Kak Irene. Tuh ya, sudah ya. Oke teman-teman semuanya, jika sudah kalian menggunakan hak pilih kalian, untuk teman-teman yang tidak bisa join, mohon Bapak Ibu Wali kelas untuk share linknya ke grup-grup kelas, supaya teman-teman yang tidak bisa join di Zoom pada pagi hari ini bisa menggunakan hak pilih mereka. Gitu. Kita sudah berada di penghujung acara pada pagi hari ini. Acara kampanye OSIS. Kalau tadi kita buka dengan renungan pagi dan doa bersama, demikian juga kita akan menutup acara kita pada pagi hari ini dengan doa. Sebelum kita menutup acara pagi hari ini, apakah ada pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan Bu Tina untuk siswa-siswi? Oke, terima kasih Bu Lina. Polling yang sudah masuk sekarang sekitar 60 ya, 60 suara. Ayo semuanya, sedikit lagi kita jumlah siswa kita 105 anak, jadi mohon semuanya berpartisipasi. Nanti diumumkan ke teman-teman, kelasnya polling masih dibuka sampai jam 1. Dan untuk pengumuman besok yang masuk adalah kelas 7. Kelas 71 dan 72. 71 besok agendanya 3 point di lapangan bersama Mr. dan Pak Rama. 72 besok kita indoor di ruangan, kita ada lomba untuk catur dan ludo. Nanti minta tolong Bapak Ibu Wali kelas kelas 7 untuk mendampingi. Jadi yang di lapangan nanti ada Mr. dan Pak Rama sampai ngomong Pak Hayon. Yang di kelas nanti minta tolong wali kelas 7 Bu Rena dan Bu Yose. Dan untuk pakaiannya besok menggunakan baju olahraga kelas 7 ya. Terus kelas 8 itu masuk di hari Rabu. Kelas 8 kita ketemu lagi offline di sekolah masuk pada hari Rabu.
Nanti 81 3 point, 82 di indoor. Jadi ada outdoor, ada indoor. Nanti untuk selanjutnya di hari Kamisnya kelas 7 menggunakan kaos bebas dan celana. Kelas 8 Jumatnya menggunakan kaos bebas dan celana. Nanti info lebih lanjut untuk karena pemerintah masih gonta-ganti peraturan ya, Nak. Jadi kita akan mengikuti peraturan pemerintah yang paling terakhir. Ini sudah berapa kali gonta-ganti peraturan yang masalah libur sekolah sama penerimaan rapot. Jadi sampai sekarang kita masih sesuai agenda kita penerimaan rapotnya, masih sesuai agenda. Nanti kita tunggu sampai tanggal 16. Kalau memang tidak ada perubahan lagi, maka pengumuman selanjutnya, pengumuman libur Natal, masuk lagi di tahun ajaran, di tahun baru 2022 itu nanti akan diumumkan di tanggal 16. Selamat untuk para kandidat OSIS yang sudah mengkampanyekan dengan baik, yang sudah mengadakan persiapan dengan baik. Sukses untuk kalian semua. Dan harapannya nanti siapapun yang menjadi ketua, kita dukung bersama-sama. Kita dukung programnya, kita dukung pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan program itu juga penting sekali ya, bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya nanti bagi kandidat yang tidak menjadi ketua, itu nanti juga bisa menjadi, ada wakil ketua, ada ketua 1, ketua 2 deh, jangan wakil ketua. Kita bikin namanya ketua 1, ketua 2. Sekarang kita mau pemilihan ketua 1, berdasarkan polling nanti ada ketua 2, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada seksi-seksinya. Demikian anak-anak dari Ibu. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sukses untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bu Lina. Terima kasih Bu Tina. Untuk teman-teman diingat ya pengumumannya tadi. Jangan japri-japri Bapak Ibu lagi ya. Sudah ada pengumumannya itu tanggal 16 nanti ada pengumumannya lagi kapan liburnya ya. Jangan jam 9 malam nanti WA ke wali kelas, Bu, kita kapan libur. Ya teman-teman ya. Diingat-ingat. Terus tanggal masuknya juga diingat-ingat, seragamnya juga diingat-ingat. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Kita akan menutup acara kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Aquila Altar. Untuk Aquila Altar saya persilakan. Teman-teman, mari berdoa. Nama Bapak Putra dan Kudus. Terima kasih atas hari ini kami sudah dikumpulkan melalui Zoom untuk melakukan kampanye kandidat ketua OSIS. Ya Tuhan, tolong berkati siapapun yang menjadi ketua OSIS dan menjadi orang yang teladan dan juga disiplin untuk membimbing para siswa-siswi mereka. Ya Tuhan, sekarang kami ingin beristirahat, tolong berkati kami selama sepanjang hari ini, dan juga berkati orang tua kami yang sedang bekerja. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan beli kasih lagi dong. Banyak, jangan dewasa. Dan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah dari kami dari yang jahat. Amin. Santo Leo, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, kita akhiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman peserta kelas 7 sampai dengan kelas 8 atas waktunya pada pagi hari ini. Sampai jumpa di KBM atau pertemuan esok hari. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Oke, kelas 8 silakan pulang. Dan besok yang kelas 8 tugasnya apa Bu Lina? Mengerjakan ini ya. Yang online mengerjakan lomba untuk Hari Ibu dan lomba Natal ya. Bu Tina sudah? Oke deh. Ya anak-anak, besok yang kelas 8 di rumah kalian mengerjakan yang lomba Hari Ibu ya. Boleh
lomba hari ibu langsung dikerjakan sehingga nanti bisa dikumpulkan di tanggal 22. Iya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Bye-bye, Tuhan berkati.